sangat sayangkan. Kami coba untuk membuat permohonan menghadirkan ahli Dr. Jamin Ginting sebagai ahli pidana, tapi sampai saat ini tidak pernah diakomodir dalam proses penyidikan oleh pihak Polres Tangerang Kota. Warga negara Republik Indonesia tidak dihargai. Semalam saya masih tidak dikasih pulang dengan alasan yang tidak jelas. Padahal saya sudah wajib lapor 14 kali dalam 14 minggu tanpa absen sekali. Dia mengeksersis kewenangan dia seenaknya. Semalam saya tidak dikasih pulang karena apa Pak? Takut saya hilang. Karena apa Pak? Takut saya hilang. Takut saya hilang. Kasus hukum yang dialami pemilik dan karyawan Padi Piknik yang berlokasi di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, kini memasuki episode baru. Pemilik kawasan wisata Padi Piknik, BTK dan sejumlah karyawannya resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada Rabu 7 Desember 2022 karena berkasnya telah dinyatakan P21. Jeffrey Boykano selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Padi Piknik sangat menyayangkan penahanan yang dilakukan terhadap kliennya dan mensinyalir ada keanehan dalam penanganan kasus tersebut sejak awal. Saat konferensi pers di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Boykano mengatakan tetap menghargai kewenangan penyidik dalam perkara tersebut meskipun perkara itu sangat sumir. Tim kuasa hukum mensinyalir ada dugaan ketidakadilan terhadap kliennya karena terbukti sampai saat ini pihaknya belum melihat perkembangan yang signifikan terkait laporan balik kliennya terhadap pihak Kecamatan Paku Haji yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan. Bahkan kata Boy, pengajuan ahli serta saksi yang meringankan kliennya ditolak oleh penyidik Polres Metro Tangerang Kota dengan alasan yang tidak masuk akal. Hal yang paling aneh menurut Boykano adalah ketika penyerahan barang bukti dan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Tangerang, di mana semua tersangka kasus harus dikembalikan ke Polres Tangerang dengan alasan bagian penerima di Kejaksaan sedang ada kegiatan lain. Selanjutnya, para tersangka malah diberikan surat penangkapan untuk ditandatangani. Hal ini menurut Boykano sangat tidak masuk akal. Karena keenam tersangka selama pemeriksaan selalu kooperatif dengan kesadaran sendiri memenuhi kewajiban untuk wajib lapor bahkan hingga 14 kali. Atas perkara ini, Boykano menegaskan pihaknya tetap menghargai kewenangan penyidik, namun demi tegaknya keadilan akan dilakukan langkah hukum melalui pra-peradilan serta mengajukan penangguhan penahanan. Warga negara Republik Indonesia tidak dihargai. Semalam saya masih tidak dikasih pulang dengan alasan yang tidak jelas. Padahal saya sudah wajib lapor 14 kali dalam 14 minggu tanpa absen sekali. Dia mengeksersis kewenangan dia seenaknya. Semalam saya tidak dikasih pulang karena apa Pak? Takut saya hilang. Iya, perkembangan kasus sampai saat ini klien kami sudah P21 sehingga harus di tahap 2 dari Kapolres atau Polres Tangerang Kota menuju ke Kejaksaan Negeri untuk tahap 2. Nah, proses tahap 2 sudah selesai juga dan dikenakan proses penahanan. Tapi kami merasa bahwa proses penahanan ini rasanya tidak adil karena sejak awal klien kami tidak pernah lalai sebagai wajib lapor selama 14 minggu berturut-turut. Dan anehnya sampai terakhir ini kami dikenakan penahanan. Ini sangat disayangkan. Oleh karena itu kami akan ambil langkah hukum, yaitu kami akan memohon permohonan untuk penangguhan penahanan kepada Bapak Kajari, sekaligus kami akan melakukan peradilan terhadap Kapolres dan juga Kejaksaan Negeri. Ya, hari ini kami segera layangkan surat permohonan penangguhan penahanan sekaligus
mendaftarkan permohonan untuk pra peradilan. Ya, ini kami sangat sayangkan. Kami coba untuk membuat permohonan menghadirkan ahli Dr. Jamin Ginting sebagai ahli pidana, tapi sampai saat ini tidak pernah diakomodir dalam proses penyidikan oleh pihak Polres Tangerang Kota. Ini sangat saya sayangkan. Kami sangat disayangkan karena ini adalah hak kami sebagai tersangka. Kenapa kami tidak diakomodir? Ada sekitar 6 orang tersangka yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri. Dari Tangerang, Banten, tim Kaili TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.